Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Yuda Brajamusti, orang Betawi asli. Udah, santai, tenang aja. Pipi semangat banget ketemu gue. Sebagai anak muda, kita harus melestarikan budaya Betawi, Pip. Betul. Karena budaya Betawi kan banyak ya kan, ada gambang kromong, ada ondel-ondel, berebut lahan parkir. Yang itu enggak. Yang itu enggak. Hah? Enggak, yang itu enggak. Enggak. Yang itu jangan dilestarikan. Jangan. Iya. Kayak gak bisa musyawarah aja. Di budaya Betawi itu ada banyak gitu, karena kita nih makin kemari, makin lupa. Contohnya Tanjidor. Tanjidor apa sih, ada gak yang inget sekarang alat musik di Tanjidor apa? Nggak ada. Saya aja kalau denger Tanjidor yang saya inget atun. Iya. Bener. Iya. Bukan alat musiknya, atun kejepitnya lagi. Ondel-ondel sekarang dipakai ngamen, ya Allah. Bukan gimana-gimana, kesian. Tengah hari bolong, panas-panasan, lu lihat mukanya sampai merah. Emang dari sononya. Hah? Emang dari sononya. Bukan karena panas. Panasan. Sekarang mencar-mencar, Pip, ondel-ondel. Dipisah-pisah. Solo karir. Iya. Ini sendiri, ono sendiri yang main musik nyariin kan. Mana ondel-ondel gue. Bener dah. Apalagi budaya Betawi yang harus kita jaga, bahasa. Kemarin saya ketemu sama temen saya. Lu tahu nggak minuman asli Betawi apa, Yud? Lu kan orang Betawi. Lah, bir peletok. Ya, bukan Betawi lu. Betawi mah bir peletek. Selendeng meyeng. Apaan sih, orang kagak paham budaya Betawi begini nih. Emang kita pernah lihat selama ini kerak teler? Kagak ada. Telur aja. Kagak semuanya jadi Tapi emang kudu tuh dilestariin tuh bahasa-bahasa Betawi itu, karena kita tuh simple-simple bahasanya. Coba dah, lu kalau misalnya lu denger bahasa Inggris, wait a minute. Lah Betawi mah, tar. Singkat aja. I don't know. Au. Dua huruf. Iya, bahasa apalagi. Nama orang Betawi paling keren menurut saya. Nama-nama orang dulu, engkong saya namanya Tubi. Tubi, T-U-B-I-B, Tubi. Bapak saya namanya Ganda. Makanya dia sering banget kalau lagi rapat RW tuh suka ngomong, ngasih sambutan, makasih bapak-bapak yang udah hadir, semoga pahalanya berlipat saya gitu. Berlipat ganda. Iya, Ganda. Dia kalau ke minimarket ada tulisan jangan dikunci ganda, bagi dia perintah tuh. Jangan dikunci ganda, iya. Ganda tuh bapak saya Ganda. Terus saya punya temen namanya David Nurbianto, orang Betawi. Dia punya saudara namanya Panjang. Udah. Pendek gak? Iya Pip. Namanya Panjang. Udah. Pendek kan? Bikin berantem orang Dukcapil. Mau bikin akte, siapa nama anaknya? Panjang, Pak. Sebut aja emang apa sih? Sumpah Pak, Panjang. Emang saya kagak bisa ngetiknya. Siapa namanya? Panjang, Pak. Udah. Lah pendek gitu mah. Aneh orang Betawi. Dia punya saudara lagi namanya Idi. Tahu bagaimana apa anaknya pas brojol jelek gitu? Idi kita nggak tahu. Saya punya teman namanya Diki Dipi. Dia punya saudara namanya Ijo. Warna itu. Nggak, maksudnya kan pesulap merah aja ada profesinya dulu. Pesulap merah. Ini dia ujuk-ujuk langsung warna. Orang normal namanya Oji dah. Ijo. Dia Ijo, iya. Engkong saya punya adik namanya Tas. Engkong saya tuh Batubi. Punya adik namanya Tas. Lu bayangin, kalau ada dialog Tas, ambilin dong tas gue. Yang mana? Iya. Tas, ambilin dong tas gue. Yang mana? Oh no, yang talinya panjang. Oh, yang warnanya hijau. Semuanya itu. Kumpul semuanya. Idi. Gimana punchline gua, bertubih-tubih enggak? Terima kasih, saya Yuda Brajamusti.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Apa kabar warga Jakarta? Balik lagi nih bareng saya Afif Safi dan teman saya tadi yang lucu banget siapa? Yuda Braja Musti. Di ngobrol bareng Berita Jakarta. Hey. Seru. Ngobrol bareng Berita Jakarta itu adalah program podcast terbaru dari Berita Jakarta yang bakal ngahadirin tokoh-tokoh inspirasi di Jakarta. Kagak cuma sekedar ngasih informasi, Pip, tapi juga edukasi buat semua warga Jakarta. Wis, keren banget. Dan menghadirkan tokoh-tokoh penting, Yud. Kenapa bisa menghadirkan tokoh-tokoh penting dan bisa mengedukasi informasi? Karena Berita Jakarta ini adalah media resmi dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang dikelola langsung oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Statistik, Yud. Itu dia, Yud. Gue denger tapi sekarang ada tagline-nya, Pip. Betul, sekarang ada tagline-nya biar makin meriah. Jadi kalau misalkan kita ngomong nih Berita Jakarta, dijawab langsung untuk Jakarta. Coba kita tes. Coba kita tes, penontonnya kan seru Semua banget ya. warga nih yang ada di mari. Boleh. Berita Jakarta untuk Jakarta. Guys, keren. Cakep itu. Diskominfotik keren Cakep, memang. itu makanya. Udah, itu dia. Dan hari ini Yud, Apa kita ya? kan udah episode kedua. Nah, Betul. ini episode kedua ya, Iya. kita kan mepet juga sama ulang tahun Jakarta. Nah, ini tamu kita nih, waduh, ini luar biasa banget, Yud. Kalau kita udah ingat Jakarta, Betawi, budayawan, aktor, ini orangnya, Yud. Pitung. Bukan. Ya, pendekar, itu pendekar. Bukan. Ya kan terkenal. Siapa? Iya, Pitung kan gak nyanyi Bang Pitung. Ya terserah dia kalau dia pengen. Bener juga Dia sih. hobi. Iya. Bener juga. Jadi karena episode yang kedua kali ini semakin spesial lagi. Kita udah kedatangan, ini bukan cuma seorang wakil gubernur DKI Jakarta. Beliau juga aktor, beliau juga sutradara, beliau juga penyanyi. Tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Wakil Gubernur DKI Jakarta, Bapak Rano Karno. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lo tau gak nih kalau podcast bertiga, tekor gue. Kenapa Bang? Lo ngomongnya di 10 menit. Kapan gue ngomongnya? Tapi tadi bagus tuh Yud, bagus tuh. Gimana? Artinya nih episode pertama abang nonton waktu sama Pak Gub. Alhamdulillah. Cuman kelihatan ya ente masih pada malu-malu. Betawi yang dasar utama jangan malu. Ya kan lo kan udah kelihatan nggak tau malu kan. Jadi jangan tanggung maksudnya. Iya, gimana tahu malu, saya bukan tukang. Iya, malu. Ini seru nih Yud. Tadi kan Ya emang gimana? udah juga udah ngobrol banyak. Ya. Nih dia mau nanya juga nih. Kita enaknya Iya, manggilnya Pak Wakil Jangan Gubernur apa pakai Pak Bang Dul? Wagub. Jangan pakai Pak Wagub, lu pakai seragam batik ntar. Iya, kita jadi PNS-nya kita. Panggil Bang Dul aja. Bang udah. Dul aja ya. Iya. Oke, Bang Dul. Iya. Soalnya bukan apa, aneh jalan ke kampung nggak dipanggil Pak Wagub. Dul. Dulu udah kagak ada bangnya. Agak ada. Oh mohon maaf Bang Dul, kalau itu songong. Nggak pakai bang, kita Tapi pakai nggak bang. apa-apa, yang penting warga Jakarta kan senang. Betul, akrab deket gitu ya Akrab jadinya. kita perlu ya, kita kalau mau jadi spion kan mesti deket sama warga. Kan begitu, udah nggak ada lagi deh birokrasi boleh birokrasi. Tapi kalau udah sosialisasi, Iya. udah. Iya benar. Itu dia tuh. Itu Gimana? Apa lu mau nanya apa? pas banget, itu kan tadi kita bahas Jakarta Bang Ya, Dul. Ini ya, juga mau menyosong 500 tahun Betul. kota Ya. Jakarta. Sekarang juga mepet sama ulang tahun Jakarta. Nanti bulan Juni itu Ya. ke 498. Kita sebelum ke Jakarta kita mau nanya-nanya tentang personal Bang Dul dulu nih. Boleh. Pasti kan inspiratif. Yang orang-orang yang sampai sekarang sejauh ini kalau menurut saya Bang Dul itu Ya. berhasil mengejar mimpi. Itu kan orang-orang seniman-seniman Senen, seniman Ya. Kemayoran itu awalnya itu mimpi, dan Bang Dul sekarang udah jadi wakil gubernur DKI Jakarta. Itu Kagak ngimpi. nggak ngimpi. Enggak Udah pernah di ngimpi, set. boro-boro ngimpi. Hah, Ini kenapa? gara-gara Benyaminnya doain. Nah, iya. Benar. Di di sinetron nih. Bayangin, Babe itu udah doain tahun 73. Tahun 73. Betul, ada film judulnya Si Ranu, entar lu lihat. Iya, Lu iya. nggak punya TV, gue tahu lu. Dia diceritain orang Bang Dul. Ada film judulnya Si Ranu Iya. yang main Benyamin, Ratmi B29, aku masih umur 13 tahun. Oh iya. Di situ dia udah ngomong, ini bakal jadi gubernur Jakarta nih. Allah. Saya juga baru tahu. Makin tahu lagi waktu sidul anak sekolahan. Padahal tuh kagak ada dalam naskah. Enggak ada tuh ya. Kagak ada, makanya begitu dia kalau tiap ngomong bikin kita repot. Karena cerita pasti berubah. Kejadian gitu ya. Ceritanya berubah. Iya. Ini nyambungnya dari mana gitu Iya, kan. iya. Tapi itulah kekuatan Benyamin. Itu mimpi.
Kalau kita nggak ngimpi, nggak ngebayang. Secara personal. Maaf, pasti lu mau nanya, abang tinggal di mana sih? Aneh lahir di Kemayoran. Mayoran. Kepu Dalem Gang 7. Maaf nih, ini kan yang nonton warga DKI. Iya. Dulu terkenal Gang Tokai. Serius. Punya rumah nggak punya listrik. Nggak ada TV. Bayangin nggak? Hiburannya apa Bang Dul? Nonton TV di rumah tetangga. Makin Nah ngerasa jadi itu saya. waktu kemarin waktu abang kampanye ke situ, wah orang sono kaget. Ya pasti sambutan luar biasa. Ya, anak kampung situ datang lagi kan, ya pasti sambutan baik. Dia pasti tahu tentang cerita. Nah singkat kata, mimpi nggak keinginan berubah jadi orang apa ya? Saya mungkin bukan miskin tapi bersahaja. Bersahaja. Bapak dulu hanya seorang seniman panggung. Tahun 60-70 nggak ada film. Bayangin tidak ada film sementara ayah saya menjadi seorang pemain film. Jadi mungkin itu hampir 10 tahun cuma main satu kali. Bisa dibayangin bagaimana kehidupan saya kecil. Nah jadi kalau ada orang ngomong sepiring berdua, saya dulu makan sepiring berlima udah biasa. Jadi setiap makan kayak anak kucing tuh. Yang paling kesian si Atun. Kenapa itu dia? Ya itu badan gede kan dipaksa dia unyel. Nah itulah yang membuat kita gimana caranya bisa keluar dari kemiskinan. Jujur, bukan jadi bintang film, pemain bola. Lah. Ini Nah belum denger dulu nih kita saya nih. masuk klub iya. SSB namanya MBFA, latihan di lapangan banteng. Dulu pelatihnya namanya Sibung, salah satu pemain nasional Iswadi Idris. Iswadi. Nah ente pernah dengar cuman iya, nggak tahu lah, karena ente kan baru aja kan. Artinya ini wah pemain idola dulu. Nah dulu kalau ingin keluar dari kemiskinan, bagaimana mau jadi bintang film kalau bapak nggak pernah main film? Ya. Harus menjadi pemain bola. Itulah yang pertama kali saya kejar. Nah bisa jadi pemain SSB, bisa punya sepatu bola. Itu ada namanya toko Cina namanya Xiongpo. Oh, di Senen. Iya Senen, di situ. Dulu sepatu bola kita nggak beli yang mahal. Waduh, itu setiap kita habis latihan semir. Besok pagi kaku tuh sepatu. Jadi kalau kita nenang bang kaki kita, Sepatu bola disemir. benar, boleh masih paku. Nah artinya singkat kata, kehidupan kecil itu membuat saya ingin berubah. Nah, Jujur, yang merubah saya umur 8 tahun saya baca novel judulnya Sidul Anak Jakarta. Itu karangan Amandatuk Majuindo. Jadi bayangin umur 8 tahun saya udah baca. Buku itu saya baca di Balai Pustaka. Oh itu Nah, tuh novel berarti dulu Itu Bang. novel. Ya? Yang menarik novel ini ditulis oleh seorang Amandatuk Majuindo. Beliau itu kakeknya Boy Raffi Amar. Pernah dengar kan? iya. Yang jenderal polisi. Betul. Beliau tinggal di Jatinegara. Jadi dia sangat tahu bagaimana. Nah jadi kehidupan Sidul itu sama dengan kehidupan saya waktu kecil. Nah. Itulah yang membuat saya trigger bagaimana. Secara struktur, saya juga untuk sekolah dulu nggak mudah. Saya jujur, saya sejak kelas 0 sampai kelas 1 SMA, saya sekolah di Katolik. Karena apa? Disiplinnya tinggi, bisa diutang. Oh. Jujur ini, bapak saya bintang film, itu cuman bayar 6 bulan. Karena waktu itu keadaan seperti itu. Nah, kenapa saya disekolahkan itu? Satu adalah disiplinnya. Bahkan saya kelas 1 SMA, saya sekolahnya di Regina Pacis Bogor. Naik kelas 2, saya baru pindah ke Jakarta. Kenapa saya pindah? Karena waktu itu saya sekolah di Regina Pacis Bogor, persyaratannya saya nggak boleh syuting lagi. Kalau nggak saya nggak naik sekolah. Saya bilang, Bu, kalau memang saya nggak syuting, bagaimana saya bisa biayai sekolah? Jadi bayangin loh, pada waktu itu tahun 79, 78, mungkin Anda nggak tahu, tapi Ibu Anda pasti tahu ada film judulnya Gita Cinta dari SMA. Itu setiap orang pasti nonton film itu. Nah jadi memang tidak bermimpi, tapi keinginan bagaimana bisa merubah nasib. Kita harus cari caranya. Kalau sukses itu pasti tinggal masalah waktu. Nah di sini orang sering dengar istiqomah, konsisten. Itu yang kadang-kadang kita ragu. Wah, gue nggak berhasil pindah, gue nggak berhasil pindah. Betul, akhirnya nggak jadi apa-apa. Waktu sudah berjalan, umur makin tua. Nah ini yang memang harus kita sampaikan kepada anak-anak kita, bahwa sukses itu udah pasti memerlukan waktu. Itu aja sebetulnya. Lo jangan terpengaruh rumah gue, silakan. Enggak, ini bagus banget. Pertanyaan yang kedua. Iya. Kita lagi kayak Sabar. diceritain sama bapak kita yang udah sukses ya. Ya, Lo anggap gue udah tua bangke, bener ini.
Iya sabar Nah, gitu Ya. maksudnya ya. dia mau nanya tentang Ya. waktu nih Bang Dul Ya. di Kemayoran. Ya, ya. Itu bener sempat kayak main burung dara. Nah, sama bukan jual main kue, burung dara, atau saya dulu jual burung dara. jual burung dara. Saya punya burung dara dari 2 pasang sampai 400 pasang. Artinya saya jual pie namanya. Anakan. Ente tahu pie? anakan, iya. Anakan. Terahnya. Itu kalau setiap minggu pasti datang tuh tukang burung beli pie. Hmm. Nah dari situ pertama kali saya dagang. Sama kebetulan kan saya tinggal dekat Planet Senen. Pasar burung. Kita udah tahu dong burung-burung yang jinak nih kita jual. 2 hari balik lagi kan. Iya. Makanya Giring namanya giring. makanya itu. tukang Giring burung apa? kalau ketemu kita awas lu jualan ke gue lagi ya. Lu baru jualan burung udah balik lagi ke rumah lu kan. Jadi otak dagang tuh emang dari kecil Ada udah juga. udah Ada ya. Oh, iya. Saya dulu sekolah. Ini bener nih jualan agar-agar. Hmm. Dulu ada agar tuh di gelas kecil. Iya. Itu gara-gara apa? Sidul. Oke. Sidul tuh dagang kue. Jadi kalau ente nonton Sidul anak Betawi dulu, ada adegan Sidul. Nasi uduk, ketan urap. Itu saya ikuti waktu saya kecil. Iya. Gitu. Emang udah ada rasanya ya itu ya. Iya, situasi keadaan ekonomi membuat saya harus kreatif. Oke, oke. Gitu loh. Nah, ini Nah, cara saya kreatif ya itu berusaha. Berusaha dari kemampuan sendiri. itu dia. Gitu. Tapi kan itu nggak apa ya, bisa dibilang nggak gampang gitu untuk konsisten, untuk istiqomah gitu. Kadang-kadang Iya, iya. benturannya juga sama realita. Kita butuh makan, butuh apa, ntar ngutang sono sini, gali lubang tutup lubang. Yud Nah, bisa itu bayangin Yud. Saya punya rumah ada TV tapi nggak punya listrik. Bagaimana saya bisa nonton? Di sono ada tetangga, saya masih ingat, maaf mudah-mudahan saya nggak salah, namanya Pak Encang. Dia orang kaya di kampung. Iya. Dia punya TV, dia punya warung. Kalau kita mau nonton, kita mesti belanja. Gua nggak punya duit kan. Gimana caranya? Akal jalan. Oh, kita jadi kuda-kudaan cucunya. Kuda-kudaan. Iya. TV belum mulai, kita udah masuk, udah main kuda-kudaan deh. Udah deh. Ntar film mulai deh Zorro. Dulu mas film masih Zorro tuh. Samurai. Cari akal gimana? Ya, maaf ya. Buat saya kemiskinan itu bukan cari jala untuk ini, tapi bagaimana kreatif. Iya. Jujur pada waktu itu saya jalannya kreatif. Tapi menurut saya kreatif dari sudut saya. Apa benar abang jualan burung? Iya. Jangankan gelasan aja gue jualan. Tahu gelasan? Benang buat benang yang layangan. tajamnya. Iya, sampai kita Iya. beli ke Tasik. Iya, di situ. Iya. pabriknya tuh. Artinya begitulah bikin layangan. Udah begitu karena situasi ekonomi waktu itu begitu. Iya. Nah inilah yang membuat saya struggle, makanya saya jujur. Ada balada yang gak bakal saya lupa. Namanya balada roti gambang. Lo tahu roti gambang? Roti gambang. Tahu roti gambang Roti tahu. gambang yang coklat segede gini. Iya benar. Ini gue bisa makan seminggu baru habis. Sepotek, taruh lemari. Oh, karena Aduh, disisain. Potek. Karena buat beli itu susahnya luar biasa. Iya. Lo pasti nggak percaya kan? Jadi buat gue kaya belum tentu, miskin udah ngantri. Jadi kalau kita sekarang maaf jadi wakil gubernur nggak ada yang hebat-hebat amat, ini udah jodohnya. Iya, iya. Rezekinya mana punya bayangan. Nah sekarang udah diamanin begini, ya udah nih sisa waktu umur mau diapain? Cari manfaat. Ya kita kecap. Mengabdi. Iya, begitu aja tinggal. Iya, iya. Berarti emang kebentuknya dari usaha-usaha kerja keras banget ya, kreativitas Iya, juga. memang, Bang. iya. Luar biasa itu. Karena waktu itu Bang Dul nih Iya. Yuda juga pernah jadi kuda-kudaan Bang Dul. Nah. Sampai dikasih makan rumput tapi Dia kagak percaya, dia lagi bingung tuh. Dia lagi mikir. Bisanya gue dikasih. masih Tuh. Oh, bukan rumput makan waktu itu. Kan dulu gue ngerasain juga kayak Bang Dul makan kayak kucing gitu, sampai bokap gue pada meong, mak gue meong. Jadi kucing beneran itu. Itu kucing beneran. Nah, Iya, tapi gitu. tadi menarik Bang Dul kayak dari proses struggle-nya, proses akhirnya kebentuk Bang Dul sekarang. Sekarang kayak penasaran kita proses transisinya Bang Dul. Ya. Dari kecil udah jadi aktor, terus gimana ceritanya langsung jadi sutradara sampai ke politisi, itu perjalanan. Saya gimana? jujur nggak pernah ngedesain deh. Ya, saya artinya gini. Saya selalu berjalan seperti air saja. Nggak tahu ya, saya merasa selalu beruntung. Tidak ya, bukan tidak sangka. Saya mau segera 65 tahun umur saya. Tapi saya selalu sukses pada fasenya. Tapi apakah Anda yakin saya sukses? Ada kekurangan yang saya tidak dapat. Itu harus saya terima. Nanti kita bicara yang lain soal itu. Artinya itu kita terima situasi itu. Siapa yang menyangka saya bisa jadi
pemain film, nggak pernah menyangka. Jangankan saya, bapak saya melarang anak-anaknya jadi pemain film. Makanya dia nggak pernah mau ngajarin saya acting. Oh iya. Nggak pernah. Karena dia bilang kalau kamu belajar sama saya, kamu cuma jadi saya. Oh. Itu satu. Kedua, bapak saya nggak mau anaknya jadi apa. Karena kehidupan seniman pada waktu itu parah. Parah. Ya bayangin jarang pulang. Makanya dulu ada Pasar Senen, dulu ada namanya Bioskop Rex. Itu sebelahnya ada restoran Padang. Itulah tempat berkumpulnya para seniman. Dulu ada umpatan Seniman Senen. Itu Seniman Senen dulu adalah pemimpi-pemimpi semua. Arifin Senur, Teguh Karya di situ. Kemudian semua bintang film yang dulu-dulu. Artinya ngumpulnya di situ. Nah dulu itu tempat orang bermimpi tapi tidak ada kreasi. Karena apa? Main panggung setahun sekali. Bayangin kan kehidupan seniman pada waktu 60 sampai 70. Nah, yang saya bangga, mungkin harus dilihat, tapi juga ikuti saja. Film Indonesia hadir kembali itu sejak tahun 70, era film anak-anak yang kebetulan yang main namanya Rano Karno. Itulah era pertama kali. Saya pertama kali main judulnya Lewat Tengah Malam, figuran saja. Cuman telanjang-telanjang mandi di Cijantung. Kedua, saya main film judulnya Malin Kundang. Saya jadi Malin Kundang kecil. Ketiga, saya main judulnya Sidul Anak Betawi. Itu novel Sidul Anak Jakarta yang saya baca dari umur 8 tahun. Saya dapat. Wow. Kebetulan main sama abang saya almarhum Tino Karno. Saya jadi Sidul, dia jadi Sapii. Berantem adegan, berantem bener gitu ya. Kebetulan figurannya sekampung teman-teman kamu. Adegan berantem bener kita. Ini kejadian. Jadi kalau nanti nonton Sidul Anak Betawi adegan berantem di Sisinyo Ambon segala macem. Wah, kita berantem bener. Saking memang pada waktu itu ya begitulah kehidupan kecil gitu. Iya. Luar biasa ya, inspiratif banget karena gini Bang Dul, kalau sekarang tuh ngerasa kita buat jadi kayak aktor, buat jadi kayak orang main film gitu, itu udah ada media sosial tuh. Ternyata ketika kayak pas zaman Bang Dul ternyata sesusah itu ya, berdarah itu ya. Anda bayangin kalau kita persempit bilang, sekarang ini kan syuting video. Anda salah tinggal hapus saja kan. Dulu kita pakai seluloid, film. Bayangin, satu reel saja. Ya maaf kalau boleh sebut Kodak. Fuji film. Dulu kan foto masih pakai itu, sekarang kan nggak perlu lagi. Film harus pakai itu. Satu can itu 100 feet, itu harganya bisa 600.000. Jadi artinya dulu pemain-pemain dulu latihan itu bisa satu adegan 20 kali. Karena apa? Kalau kita salah syuting, ini film udah kerekam, nggak bisa dihapus. Berarti kita buang tuh. Bukan cuman harga ininya. Makan lokasi syuting, waktu. Jadi pada waktu itu pemain-pemain udah paham tentang bagaimana manajemen film. Sekarang kan ya maaf lah, lu bingung lu cari aja apa namanya ChatGPT. Itu AI, ada semua tuh. Ini tidak membuat kita berjalan. Menurut aku, mungkin aku orang lama, tapi itu yang terjadi dan itu yang terjadi di Amerika sekarang. Mereka protes dengan itu, karena penulis di sana sudah nggak bisa berkarya. Itu yang problem kreativitas kita. Memang ekonomi kreatif berkembang, tapi saya masih percaya mesin tik jauh lebih indah daripada komputer. Buat saya, karena masih bulan tangan kejepit, kena tinta. Ya misal seperti itu. Kalau sekarang itu malah saya mesti belajar lagi. Aduh, ini ada kontrol ini, keburu berhenti ide cerita. Orang lama susah. Gitu. Tapi dari cerita Bang Dul ya, kita tahu bagaimana berarti yang namanya kreativitas dan kerja keras ya membentuk Bang Dul seperti sekarang. Tepuk tangan dulu, luar biasa. Sekarang karena wakil gubernur, nih kita ke Jakarta Yud. Nih Bang Dul ngelihat Jakarta yang sekarang. Bagaimana ngelihat Jakarta yang sekarang nih Bang Dul? Apa perubahan atau yang terjadi Jakarta dulu sama sekarang tuh seperti apa tuh? Jakarta harus dirubah karena ada undang-undang yang harus merubah itu. Ada Undang-Undang 2 nomor 24, yaitu Jakarta Kota Ekonomi Nasional dan Kota Global. Dari sudut itulah gubernur dan wakil gubernur bekerja. Visi misi kami adalah naungannya itu. Apa sih Kota Ekonomi Nasional? Oh, sampai kapan nih Jakarta bisa menjadi ujung tombak ekonomi nasional? Selama Jakarta belum pindah ke IKN atau ke pusat ibu kota baru, dia akan establish menjadi kota ekonomi. Disinilah pusat perekonomian.
Kalau saya bicara tentang ekonomi kreatif saja, ya. Ekonomi kreatif itu ada 6 subsektor. Film, musik, kriya, pertunjukan segala macam. Anda tahu berapa PDB-nya? Lo nggak kenal kali kayak gitu. Ini penghasilannya 11,8%. Itu hampir 400 triliun. Ini berjalan tanpa desain loh. Makanya kenapa kemarin ini kita ingin menjadikan Jakarta kota sinema. Sudut pendek aja kecil saya bicara tentang Jakarta. Walaupun bukan itu tugas utama seorang gubernur dan wakil, adalah semua. Tapi dari sudut satu ekonomi kreatif yang dibilang film, ini kalau diserusin, gila. Sampai nggak berbunyi nih, Bang. Benar ada. Itu tuh. Jadi data BPS tahun 2024 jumlah penonton film 122 juta orang. 2024 BPS ini bukan gua ngarang, data. 65% itu penonton film lokal. Ini kalau kamu hitung kaliannya, satu tiket itu 21.000. Berarti sudah hampir berapa? Lebih daripada 1,6 T. Jadi nggak bisa main-main. Itu hanya baru film, belum yang lain. Misalnya, umbrellanya itu ekonomi nasional dan sekarang kita menjadi kota global. Ada persyaratan kota global, ada 5 komponen persyaratan. Persyaratan yang paling utama dari 5 itu ada 4 yang dibilang kebudayaan. Nah, di sinilah Pak Gub memberikan saya kesempatan untuk mendevelop ini. Bahwa pariwisata di Jakarta ini selama ini tidak dilihat. Dia hanya menjadi tempat wisata tapi tidak menjadi tempat pariwisata. Karena kalau wisata itu hanya kunjungan, kalau pariwisata harus didesain. Kalau gue bicara lagi lo makin bingung lagi, terpesona. Setiap tahun orang mendarat di Bandara Soekarno-Hatta itu hampir 70 juta orang. Tapi orang yang datang ke Jakarta cuma 1.200.000 orang. Berarti apa nih? Ini ada disparitas yang selalu Pak Gub bicara. Jakarta ini perbandingannya nggak balance. Karena selama ini dia lihat, oh wisata di Jakarta akan berjalan. Nggak bisa. Ini harus didesain. Oke, Bandara Soekarno-Hatta. Kemudian setelah dari Bandara Soekarno mereka mau kemana sih? Maaf, Jakarta punya apa sih? Yang tahu cuman Ancol, Monas. Kemudian apa namanya kebun binatang, Dufan segala macam. Minta maaf nih, saya nggak memperburuk. Itulah realnya. Lo bayangin ini kalau nggak terjadi revitalisasi, maaf nih, ini real bukan kecemburuan. Tapi harus kita kalkulasi. Jumlah Ancol pengunjungnya setiap tahun hampir 10 juta. Tapi jumlah peak cuma 400.000. Penghasilan peak lebih tinggi daripada penghasilan Ancol yang 10 juta. Kenapa? Maaf, Ancol ini bukan daya belinya rendah, tapi fasilitas yang disediakan tidak seperti itu. Inilah makanya saya bilang Ancol harus segera revitalisasi. Kalau tidak, kunjungan tidak akan menjadi utama. Pulau Seribu itu potensi yang sangat luar biasa. Iya Bang. Lu entah kalau presentasi ini lu entah tengah-ngangak deh. Artinya memang kalau lu cuman punya waktu kita durasi 45 menit kurang. Cuman arti begini. Kita sedang mendesain makanya RPJMD. Nah, arti begini teman-teman sekalian, kami ini hanya baru punya program 100 hari. Kita belum masuk pada main program kita. Main program kita adalah di RPJMD 2026 yang sedang kita masuk dan masuk dalam anggaran perubahan. Orang kan bilang, Bang kok nggak bangun apa-apa, cuman ngurusin maaf, cuman ngurusin kemiskinan. Loh Pak Gub memang sadar problematik Jakarta disparitas yang sangat tinggi. Nah jadi artinya sebetulnya di pemerintah daerah ini nggak susah-susah amat. Cuman 2 dibagi, ada urusan wajib, ada urusan pilihan. Wajib apa? Pelayanan dasar, sekolah, kesehatan, infrastruktur, itu wajib. Pilihan apa? Lo boleh kehutanan, lo boleh, ya mana Jakarta nggak punya hutan, ngapain kita punya dinas kehutanan? Kan nggak ada, itu menjadi pilihan. Nah sebetulnya bukan juga simple, artinya semua itu kebetulan APBD DKI besar. APBD DKI 91 triliun. APBD yang lain jauh di bawah. Artinya sekarang ini, maaf, Jakarta jadi magnet. Semua orang ingin ke sini. Kenapa? Harapannya besar. Nah sementara Jakarta nggak bisa hidup sendiri.
Dia memerlukan wilayah yang lain. Nempel-nempel. Pak Gub ingin Trans Jabodetabek, dulu hanya Trans Jakarta. Kita buka ke peak. Satu hari kita buka ke peak, itu udah 4.000 penumpangnya. Banyak ya. Kita buka sampai Bogor. Sampai sekarang Bogor bilang, "Bang, kalau bisa jauhin lagi, Bang, sono ke Sawangan loh." Gua ke Sawangan Transjakarta, gua mau lewat mana? Parung macet. Meruyung. Yang bisa cuma lewat tol. Sementara kan ya maaf loh, Parung itu kan masyarakat Bogor yang ke Jakarta. Itulah menambah untuk apa? Mengurangi beban transportasi. Kemudian apa? Juga menurunkan emisi. Dan juga bayangin, satu hari program yang Pak Gub perintahkan. Tiap Rebo, PNS nggak boleh menggunakan kendaraan pribadi, harus umum. Itu peningkatan jumlah penumpang, MRT maupun Transjakarta bisa 100.000. Luar biasa. Itu baru PNS DKI. Coba kalau misalnya kita PNS semua yang ada di Jakarta hari Rebo nggak boleh pakai umum, nggak boleh pakai pribadi, harus pakai umum. Iya. Itu pasti yang namanya karbon emisi turunnya cepat. Dan jumlah transportasi juga nggak jadi macet. Jakarta ini kan macet pagi sama sore. Iya. Pulang kerja, berangkat Iya. kerja. Pagi kayak laron, pulang kayak nyamuk pur. Kalau sore kayak nyamuk malaria. Itu doang itu loh, istilahnya seperti itu. Memang Iya. desainnya itu sudah ada gitu. Siapapun gubernur ya itu memang udah bukan copy paste. Cuman kan kita tinggal jumlah populasi. Nah, mantap ya. Gitu. Itu dia. Jadi berarti udah infrastruktur, udah tadi pemutihan ijazah juga tentang pendidikan. Sekarang kita ke budaya kali itu. Nah, Ya. itu budaya tuh. Ini budaya kan identik banget ya, Bang Ya. Dul sama budaya, apalagi Ya, ya. Betawi. Sekarang era modern, Bang Dul. Ya. Apa aja bisa diakses sama digital, anak Ya. kecil udah tahu harus main apa. Itu tantangan terbesar untuk membangkitkan atau menggelorakan lagi budaya Betawi itu Gini. menurut Bang Dul apa tuh, Bang Dul? Saya barangkali punya pemikiran yang berbeda, tapi mungkin bisa menjadi debatable ya. Nah, Yang saya pahami, budaya itu sebetulnya adalah bahasa Sanskerta. Ada dua komponen kata dalam bahasa itu, yang disebut budi dan daya. Budi adalah ide, daya adalah tenaga. Jadi kalau Anda punya ide tapi nggak bergerak, dia tidak menjadi budaya. Yang kita hasilkan adalah kebudayaan. Artinya kalau memang kita ingin melestarikan, bukan kita lestarikan penarinya, tapi kita lestarikan siapa yang menciptakan tarian itu. Sehingga dimanapun dia mau tampilkan, mau di TV kah, mau di media online kah, ini nggak berkurang. Karena yang nama ide kreatif kan adanya di sini. Betul. Kita masih melihat ide kreatif itu opportunity-nya ada di modal. No. Singkat kata begini, seumur saya hampir 65 tahun, bikin film di Indonesia ini, tidak satu pun bank memberikan kredit. Tidak satu. Karena kita nggak punya jaminan. Kalau di sini kan kalau kredit harus punya jaminan tanah, rumah, apa kan. Sementara pihak perbankan untuk film nggak ada. Sama sekali. Sama sekali. Itulah yang ingin kita bikin yang namanya Jakarta Film Commission. Inilah yang sedang saya setting. Karena yang namanya Jakarta Film Commission, tadi saya katakan, jumlah penonton 122 juta orang, perputaran uang 400 triliun. Ini kalau didesain, luar biasa. Sementara di luar negeri, itu yang dibilang Film Commission, dia juga memberikan funding. Di luar negeri itu yang paling mahal adalah ide ente. Ide Anda. Saya pergi ke Cannes kemarin, ke festival film Cannes. Seumur hidup sebagai orang film, baru pertama kali saya datang ke sana. Karena memang itu bukan segmen saya. Tapi di sana itu bukan hanya market film. Market ide. Oh iya. Jadi Anda punya konsep apa, ada momen Anda presentasi. Ini semuanya adalah istilahnya investor semua. Nah jadi kalau di Indonesia terbalik. Film pendek nggak laku, film panjang laku. Di luar negeri, film pendek itu dicari. Karena Anda bayangin, bikin program film iklan yang 30 second. Anda pikir gampang? Nggak gampang. Di luar itu film pendek itu ada untuk presentasi, untuk buat film panjang. Steven Spielberg pernah dengar? Ya. George Lucas pernah dengar? Ya. Mereka adalah pembuat film pendek. Film pendek dia buat, dia presentasi, diterima di Universal Studio, kemudian Warner Bros. Kalau di sini nggak ada, makanya anak-anak muda ini nggak bisa berkreasi panjang karena biaya film panjang kan besar. Kalau film pendek itu misal 7 menit mungkin dengan 50 juta cukup. Saya ingin sekali membuat Jakarta Film
Commission ini. Agar apa? Anak-anak yang punya imajinasi yang luar biasa, dia bisa berkreasi. Gitu loh. Nah, pas banget tuh. Ini aktor juga dia. Udah pokoknya kita tungguin aja film apa ntar yang ada kitanya. Udah kalau ada itu mah BP. Enggak, artinya memang kalau kita bicara tentang kebudayaan, mungkin Anda akan berframing tentang ondel-ondel, tentang ini. Memang udah tidak di situ lagi, tapi bukan berarti ondel-ondel ini kita buang. Sekarang ini yang namanya, maaf lah, saya juga baru belajar tentang AI kan. Karena yang paling dicari itu adalah grammar. Yang bisa bicara. AI itu saya pikir pertama kali gambar. No. AI cuman ada ngomong. Namanya Pitung, umurnya 52, kumisnya melintang, rambutnya begini, pakai topi, bajunya begini, tiba-tiba semenit jadi. Iya. Tapi orang pikir mungkin gampang. Yang susah itu mempelajari scriptwriter itu. Iya. Ini yang saya ingin bikin di Jakarta. Supaya apa? Lahir kreator. Kita nggak bisa lagi, kita harus kejar itu. Maaf, tadi saya baru ketemu Bang Foke, saya ketemu beberapa tokoh-tokoh Betawi segala macam. Bang, gimana caranya untuk bikin film Jakarta menghadapi 500 tahun? Saya tanya, apa yang menarik di Jakarta ini? Siapa? Saya tanya sama mereka, ayo kita bikin. Tamrin. Wow, Maaf nih, Tamrin pasti banyakan dialog. Nggak ada aksinya. Pitung udah kebanyakan. Ini mah harus kita pikirin gitu loh. Karena salah satu sosialisasi kebudayaan ada di ekspresi kreatif itu. Momennya ada, ini sekarang kan kreatif. Dulu kita mau bikin begini mau mana masuk di TV. Sekarang kita buka sendiri bisa. Tinggal bagaimana kita memaintain saja kan. Nah artinya dengan podcast ini juga salah satu cara Jakarta mencari celah keluar. Walaupun international right-nya saya sudah siapkan, artinya kita akan buat festival film internasional, kemudian kita akan membangun Jakarta Film Commission. Tadi sampai ada pembicaraan, Bang, bagaimana kalau misalnya IKJ sinematografi kita pindahkan kampusnya ke Kota Tua? Wow, saya bilang. Wow, amazing. Wow, itu. Bisa ngebayangin ntar MRT kelar nih sampai sana. Terus Kota Tua hidup dengan kampus-kampus kreatif. Keren sih. Semua akses sudah ada, bangunan ada, atmosfer ada. Wow. Saya bilang wow, ini ide gila. Cuma saya bilang, Bang, itu sekarang banyak kan BUMN. Ya nggak apa-apa, kita bisa kerja sama BUMN. Daripada jadi ruangan kosong. Wow. Tuh. Iya. Jadi makanya sering-sering lu undang gue. Nah, ide-ide baru muncul. Ntar ide-ide baru kita muncul. bicara. Bang, kesehatan, kita kupas kesehatan. Iya. Bang, infrastruktur kita kupas. Bener. Karena kita juga mesti nyadarin masyarakat. Maaf. Berkali-kali kita benahin kampung, kali kita keruk. Masih rajin tinggal di emperan kali. Tiap tahun banjir. Orang bilang masa begini sih. Kita udah nyediain rumah susun. Yuk pindah yuk. Masa mau begini terus? Kita nggak mau ngegusur-gusur, cuman kita himbau. Nanya dia, Bang di sono bayar nggak? Mak sini nyewa nggak? Nyewa. Mak nyewa di sono, nyewa di rumah susun sama. Yang pasti tiap tahun nggak kena banjir. Iya juga ya dulu. Iya. Ya buat apa ada kita kalau nggak bisa ngerubah nasib orang? Cuman itulah butuh waktu, sosialisasi, bicara. Kalau nggak nih Jakarta nggak akan berubah kita. Nah kalau nggak berubah, ngapain? Allah nggak akan merubah nasib sebuah kaum kalau kaum nggak ngerubah nasib sendiri. Memang benar harus ada sinergi juga. Ini sekarang nih kita kalau bicara. Sekarang kita sedang menyusun perda tentang lembaga adat masyarakat Betawi. Ini perlu. Inilah jantungnya. Abis itu lo mau ngelahirin ormas silahkan. Tapi jantungnya ini perlu. Jangan berebut jantung dulu. Kita kebanyakan berebut jantungnya. Kalau udah jantungnya ada, urat nadinya tinggal ngalir. Ini bagian ini bagian ini. Iya, cakep itu. Nyambung lah tuh ya. Dalam menjaga pelestarian kebudayaan itu banyak cara. Banyak. Cuman memang sekarang masuknya sudah harus masuk dalam konsep
Gengsi lah, kalau masih yang lama berat kita kan, Iya, gitu. benar. Berarti emang harus ada modernisasi Harus, atau ada inovasi harus, gitu. benar. Tapi tadi menarik banget itu ya, Yang ketika mana? kota tua jadi kota perfilman, ada kampus-kampus, Betul. MRT turun situ, banyak tuh kampus, sampingnya tetap ada manusia silver. Ya. Wah, ada manusia silver. Semua ada situ. Sama ya. pelukis. Iya, sama sama peramal. Belanda naik sepeda. Iya. Nah itu menarik banget Bang Dul, ide-ide yang kayak inovasi terbaru atau modernisasi gitu. Nah kalau buat di Jakarta nih, mau ulang tahun yang ke 498, itu keterlibatan budaya-budayanya tuh bakal ada sesuatu yang Oke, barangkali begini. Mudah-mudahan tadinya saya mau tanggal 22 Juni. Tapi memang kalau tanggal 22 Juni itu ulang tahun DKI pasti banyak kegiatan, ya maaf, pemerintahan. Pagi paripurna, siang ada ini. Jadi mungkin kita akan bikin, mungkin di awal Juni. Di awal Juli. Kita akan bikin parade kolosal. Wah, di Air Mancur, HI. Nah. Mungkin lebih dari 6.000 orang. Seluruhnya adalah kebudayaan Betawi. Yang pertama. Dan kita akan bikin setiap bulan ada karnaval budaya di Jakarta. setiap bulan. Setiap bulan. Bukan hanya kebudayaan Betawi, tapi kebudayaan yang ada di Jakarta. Jakarta, betul. Mungkin nanti Bali, mungkin nanti Reok Ponorogo, mungkin nanti mungkin di Jawa Barat, mungkin. Supaya apa? Ini kita persiapkan 2027. Jakarta kan 500 tahun. Nah, tadi saya sengaja bicara tentang kota global. Salah satu persyaratan dari 5 syarat, 4.4 itu adalah kebudayaan. Yang semuanya skupnya harus internasional. Bahkan Anda boleh bicara nanti dengan Kominfo ini. Saya bilang tahun depan sudah harus punya kerjasama dengan media luar. Jangan hanya kita promo di kampung sini. Orang sini udah tahu. Kita promo keluar. Itu tuh. Promo Singapura, promo Malaysia, promo India, promo Cina, promo Amerika. Supaya orang tahu. Orang tahu Indonesia itu cuma Bali. Iya. Tapi orang nggak tahu Jakarta di mana. Sedih nggak lo? Sedih. Makanya kita kalau sono gubernur Jakarta, where is Jakarta? Monas, Jakarta is Monas. Misalnya seperti, artinya ini memang kalender kegiatan, ya. Nggak mungkin kita akan frontal langsung berubah, tapi ini konsep yang sedang kita siapkan untuk menuju 2027. Banyak kegiatan budaya yang sedang kita susun. Misalnya saya kebetulan di Banten itu pernah memimpin marching band. Ya, saya akan mengadakan kejuaraan marching band dunia di Jakarta. Saya bisa menghadirkan kira-kira 50 negara. Karena saya sudah punya pengalaman tentang itu. Kemudian kita akan membuat festival folklore. Folklore ini kesenian rakyat seluruh dunia. Itu di bawah UNESCO. Ada 82 negara dan mereka siap datang ke Indonesia. Nah, inilah kegiatan yang untuk menuju kota global. Karena target kami sekarang ini Jakarta di nomor 74 indeks kota global. Dalam periode ini 2029 Pak Gub mau menjadi nomor 50, tapi mungkin nomor 58 bisa, kalau nomor 50 mungkin agak berat. Nah, jadi artinya bahkan tahun 2045 ya itu mungkin walau alam siapa menjadi pemimpinnya, Indonesia akan masuk ke Big 20. Itu target yang harus dicapai. Nah, itulah yang harus kita susun dari sekarang. Jadi roadmap-nya ini harus jelas. Siap Bang Dul, siap saya siap nge-MC Apip. Benar. Apa kayak ya? Iya, tiap bulan ada gitu. itu. Jadi udah itu banyak juga tuh event sampai 2027. Blueprint-nya udah banyak kan? Blueprint-nya Jakarta iya. masuk top 50 global. Terus nanti bulan Juli ya bakal ada sesuatu yang besar. Karena gini, juga. kenapa saya tidak ingin jawab seluruh pertanyaan Anda tentang kebudayaan Jakarta Betawi? Karena saya ingin sekali lembaga adat masyarakat Betawi hidup. Iya. Inilah cikal bakal mereka mendesain. Iya. Saya jujur tadi saya sudah bicara. Kalau Anda saya minta sekretariat kantornya atau harus ada di situ Babakan. Jadikan itu menjadi sentra kebudayaan Betawi. Karena kalau kita mau belajar masyarakat Betawi mana sih? Nggak ada satu fakultas yang mempelajari tentang. Saya ingin belajar tentang Betawi. Iya. Apakah Betawi itu aslinya bagaimana sih? Betul. Ini kan mesti menjadi, saya berpikir gitu. Kita kalau mau belajar tentang kultur Betawi kemana? Benar. Fakultas apa? Kan belum jelas. Maka tadi saya bilang kalau ini tersebut bikin satu lembaga untuk mempelajari kebudayaan Jakarta ini. Itu dia. Siap Yud, masuk ke lembaganya. Langsung sono tuh ya.
Langsung lembaganya tuh ya. Iya. Tapi ini Bang Dul mungkin Ya. kayak ada pesan-pesan buat generasi muda gitu yang di Jakarta nih untuk gimana cara hidup di Jakarta atau pesan-pesannya lah. Gimana cara memajukan Oke, Jakarta gini, bareng-bareng. gini, Bang Dul? kita sadar, makanya waktu itu Pak Gub bilang waktu kita hari raya, apakah akan ada misalnya operasi Justia? Nggak mau. Jakarta ini punya siapa saja. Silakan Anda datang ke Jakarta. Cuman kalau bisa harus punya skill. Karena bersaing di Jakarta ini sangat ketat gitu kan. Jadi kalau kita tahan, kita suruh, no. Kita nggak seperti itu. Ini hak warga negara harus berhak tinggal di mana saja. Kita hanya harus memanage, mengatur saja. Walaupun secara kenyataannya yang dikhawatirkan kunjungan setelah Lebaran melonjak, enggak juga melonjak. Diperkirakan hampir 50.000, enggak lebih dari 15.000. Dan 15.000 orangnya juga paling tinggal di Jakarta nggak lebih dari 20%. Sisanya maaf tinggal di urban. Bekasi, Depok, Bogor. Ya kan secara nyata kalau dia kos di Jakarta sebulan 2 juta. Berat kan. Makanya dia tinggal di sekitar, kerja di Jakarta. Nah inilah fasilitas yang kita perlukan. Yang kita desain seperti itu. Nah jadi artinya untuk for the next mahasiswa atau pemuda atau siapapun remaja atau anak-anak muda di Jakarta, silakan berkreasi di sini. Mumpung Jakarta punya waktu dan Anda punya skill, banyak faktor yang bisa kita. Sekarang kita bikin job fair. Orang berpikir job fair tuh hanya di Jakarta, di Indonesia. No. Kami baru saja dapat kunjungan dari Jepang. Jepang itu memerlukan 840.000 tenaga kerja setiap tahun. Makin nggak percaya kan lu? Korea hampir 400.000 tenaga kerja setiap tahun. Kita punya skill di sini. Kendala kita tidak menyiapkan anak-anak kita bahasa. Benar. Nah, disinilah Jakarta akan berperan. Kita akan membantu skim ini. Mereka akan kursus bahasa Jepang selama 6 bulan. Yang pasti dapat kerja di Jepang. Mungkin Anda dengar, Anda tahu. Udah mulai sekarang orang Indonesia menjadi supir bus di Jepang. Betul ya. Dulu susah, jangan dianggap gampang. Iya. Selain bahasa dia mesti tahu, jalan Jepang nggak sebesar di sini. Jadi pelatihan artinya job fair itu bukan hanya kerja di Indonesia, di luar potensinya lebih terbuka. Nah nantilah per session kita ketemu, kita bisa bahas karena kita perlu sosialisasi. Betul. Kalau kita main di mainstream TV nggak sanggup kita bayar. Kalau sini kan gratis, paling lo doang honornya. Cuman gue udah kebanyakan ngomong. Yang enak kan lo berdua, aku kebanyakan ngomong kagak ada honor ini. Minum juga cuma pura-pura. Ya udah apa lagi? Iya, ini Bang Dul ajakan untuk perayaan HUT Jakarta. Ya oke, mudah-mudahan buat anak-anak. marilah. Mungkin belum sempurna. Tapi kalender kegiatan menjelang Jakarta, ulang tahun Jakarta ini padat sekali. Padat sekali. Hari ini mungkin keluar dari sini saya akan rapat lagi, meeting lagi. Kita akan mulai kegiatan-kegiatan. Memang mungkin kita fokuskan mungkin besok ini di sekitar lapangan Banteng. Tapi sebetulnya ada beberapa tempat yang kita siapkan. Sebetulnya kalau kalender kegiatannya sudah berjalan. Kemarin bahkan ya belum pernah terjadi di Pulau Pramuka kita bikin illumination light. Oh iya. Percaya nggak berkunjung 12.000 orang? Oh iya. Ya, padahal itu promonya juga cuman media medsos aja. Iya. Tapi yang saya surprise 12 atas kebudayaan negara sahabat berkunjung ke sana. Oh. Makanya saya bilang sama mereka semua, kalian tidak pernah melihat potensi besar Kepulauan Seribu. Nggak pernah disiapkan. Saya minta maaf. Kita misalnya hanya menyiapkan sarana transportasi cukup dengan boat. Boat Anda berapa kapasitas? Ya kira-kira 20 orang Pak. Kenapa nggak bikin jetty, nggak bikin ferry yang besar? Seperti misalnya dari Batam ke Singapura, dia menampung besar, penumpang besar. Oh iya juga Pak, iya juga. Jadi jangan anggap transportasi itu bukan bagian atraksi. Orang tuh juga mau nyebrang mahal nggak apa-apa, asal misalnya pakai apa misalnya hovercraft, wow. Terus sekali-sekali lo lihat apa sih hovercraft? Itu hovercraft itu buat kita exciting itu mau naik itu. Ya kalau naik boat kan lo udah tahu. Tapi kalau naik hovercraft, naik ferry yang besar, kan daya angkutnya banyak, cepet nyampenya.
Kita ini misalnya 40 menit, naik ini cuma kira-kira 15 menit. Kita masih begitu orientasinya hanya menjadi fasilitas. No, kalau namanya semua atraksi, destinasi harus atraktif. Yang membuat imajinasi kita berjalan. Misal seperti itu. Oke. Jadi udah kebayang ya, semua udah kebayang gimana Jakarta ke depannya bakal seperti apa gitu kan. Event-event juga bakal ada. Mungkin ada kata-kata singkat Bang Dul buat Jakarta atau masyarakat Jakarta, penyemangat lah atau ajakan kata-kata. Tentu kita berterima kasih dengan kesabaran masyarakat Jakarta. Jakarta ini masyarakatnya sudah sangat sabar. Sebetulnya problematiknya sama, banjir, macet, sampah, udah nggak pernah selesai. Kita juga bingung. Setuju. Udahlah, kita nggak usah menyalahkan. Karena masyarakat juga waktu itu belum sadar. Betul. Apa yang kita lakukan ini bukan buat kita. Iya. Sampah kalau nggak dikelola, wow. Untung kita punya Bekasi. Coba kalau Bantar Gebang nggak kasih. Jakarta mau buang sampah kemana? Itu? Iya kan? Sekarang kita bikin tempat pembuangan sampah di Rorotan. Maaf lah, kita kalau bahasa sampah, apa nggak ada yang bau? Pasti bau. Gimana tinggal kita menekan tidak terlalu bau? Itu sebetulnya ada tenoknya. Misal seperti itu. Nah, jadi artinya bukan terlalu banyak, tapi memang itulah program pemerintah gitu. Kalau Anda bicara soal kebudayaan, itu bagian kecil dari sebuah rencana besar. Dan itu nggak lepas daripada perencanaan juga kota. Ya, itu yang sedang kita desain untuk menghadapi perubahan yang Undang-Undang Nomor 2 2024 itu. Jadi bayangin saja, kita ingin jadi kota ekonomi nasional. Ya. Kita akan rebranding Bank DKI. Wis. Betul. Kenapa kita harus rebranding Bank DKI? Karena DKI akan tidak ada. Oh, ini undang-undang loh. Dia berganti menjadi DKJ. Betul. Masa Bank DKJ kan kan? Kita akan rubah misal Bank Jakarta. Nah, oke. Itu. Keren Bang Dul, keren. Bang Dul, kata-kata atau deskripsikan Jakarta dalam 3 kata Bang Dul. Jakarta punya kemajuan untuk hebat. Jakarta punya kemajuan untuk hebat. Itu dia. Itu. Guys, gua happy banget. Happy banget gue bisa itu ngobrol bener sama Bang Dul. Padahal lu gue bohongin kan? Nggak percaya kita Bang Dul, percaya. Itu kita ngobrol karena emang banyak banget tadi yang program-program yang itu gua bisa denger gitu karena kita juga kerja di industri kreatif gitu. Jadi kayak banyak merasa diwadahi gitu untuk bikin kota sinema apa segala macem. Tinggal gimana kitanya anak mudanya aja ntar mau berkarya mau bergerak apa kagak. Betul. Udah diwadahin masih ngeluh-ngeluh nggak ada kerjaan kan. Nah, gitu itu kan. Dia. Apalagi kayak untuk kayak seniman, untuk aktor atau orang yang bekerja. Oke, saya mau tambahin sedikit. Car Free Day pasti Anda tahu kan? Tahu. Sekarang ini Car Free Day itu pasti ada hiburan. Ada musik. Iya. Kita baru bikin sebulan. Baru hanya 1 titik di duku atas. Itu informasi masyarakatnya luar biasa. Wow. Bang, sekarang kita selain sehat kita happy. Bahagia. Karena ada ukuran kota kebahagiaan. Nah, saya udah bilang sama Dinas Pariwisata, Dinas Kebudayaan, kalau kemarin kita 1 titik, besok kita bikin di 3 titik. GBK, duku atas di apa? Sudirman. Bukan di itu. HI. Ya minimal kalau 3 titik kan lu jadi 3 MC lu. Nah, itu dia. Tadi Sudirman HI. Ya, lu yang berdua pecah. Honor jangan bagi bulu. Bang Dul ya. SDM diperhatiin, infrastruktur, pendidikan, semua ya, semua etnis yang ada di Jakarta dirangkul. Betul. Jakarta mau dimajuin itu ya. Dan terima kasih Bang Dul sama-sama udah mampir kemari. Bang Dul. Kita mau tutup pakai pantun nih ya, pantun. Jadi udah siap pantunnya? Pantun nih kita dulu biasa ya, cakep ini ada pantun buat menutup acara ini dari saya. Beli garam di pasar Gandul. Cakep. Mampir ke Ragunan ngelihat kera. Artinya Jakarta dipimpin Mas Pram dan Bang Dul, insya Allah makin maju dan sejahtera. Amin. Kasiut. Beli duku di pasar Ciawi. Jauh. Telepon disadap di dalam kebaye. Artinya jangan ngaku anak Betawi kalau nggak punya adab dan lupa sama budaya. Terima kasih teman-teman. Sampai ketemu lagi di Ngobrol Bareng Berita Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.